Shalom. Biarlah pada saat ini kita boleh datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai di hadapannya. Kita tetap percaya saat kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan bekerja buat kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapakku yang luar biasa, mengucap syukur buat kasih setiamu yang selalu hadir menemani dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sampai detik ini pun Tuhan selalu berkarya menyertai dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hati kesukaan yang luar biasa untuk kami memuji. Biarlah hari ini kami boleh bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam setiap pujian yang kita naikkan. Kuasa
ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Kemuliaan
kita sungguh dahsyat, luar biasa. Betapa hebat kasih setia Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
Di luar sana tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita selalu mengagumi setiap kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa. Seringkali apa yang tidak pernah kita pikirkan secara pribadi, Tuhan itu menyediakan, Tuhan itu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kami selalu kagum akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kaulah yang layak dipuji.
kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan Yesus, dan selamat sore Roh Kudus. Biarlah sore hari ini kami semua boleh mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Bapa, Engkau tahu kerinduan hati setiap kami umat-Mu, untuk kami betul-betul mengalami sebuah perubahan dari hari ke hari, dan kami boleh semakin dikuatkan. Oleh sebab itu kami senantiasa rindu Tuhan, untuk mengikuti secara serius dan sungguh-sungguh worship at home setiap hari di rumah kami masing-masing. Karena kami ingin bertumbuh semakin mengenal Engkau lebih lagi dan semakin dewasa di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya kalau kami sungguh-sungguh mengiring Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh serius Tuhan, mengikuti setiap ibadah yang ada perkara-perkara besar yang boleh kami peroleh dalam setiap kehidupan kami. Dan sore hari ini kami terlalu yakin dan percaya lawatan Tuhan itu juga akan terjadi dalam setiap kehidupan kami untuk memperbarui kehidupan kami, gairah kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami sudah memuji dan menyembah meninggikan Tuhan. Kini waktunya Tuhan untuk kami mendengar isi hati-Mu. Oleh sebab itu biarlah Engkau sendiri yang akan berfirman melalui hamba-Mu. Kiranya pengurapan yang baru turun atas kami semua, roh hikmat dan pewahyuan Tuhan yang memberikan pengertian buat setiap perkataan firman yang kami dengar, dan kami boleh melakukannya dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut isi hati-Mu dengan hati yang rendah diri, hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua saudara. Sekali lagi saya kepingin menyambut Bapak Ibu, bagaimana kabarnya sore hari ini. Dan saya percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan dan ada rasa haus dan lapar untuk kita mencari wajah Tuhan, maka kehidupan kita akan baik-baik saja, termasuk sore hari ini. Bapak Ibu, kembali sore hari ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Judul perikop khotbah sore hari ini, diuji agar semakin berbuah. Bapak Ibu, Bapak rindu bahwa kita semua menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang lebat. Ya. Kita rindu bahwa hidup kita berdampak. Ada banyak orang yang menantikan buah yang bisa dinikmati lewat setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat sebagai dasar perenungan firman Tuhan kita sore hari ini. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Bapak Ibu semua saudara, sore hari ini kita mau belajar. Suatu ketika Yesus pada waktu sedang mengajar di depan murid-murid dan para pengikutnya saat itu, dia memberikan sebuah pengakuan, menyatakan, ya, memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusahanya. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah ranting-rantingnya. Dan ayat firman Tuhan berkata dengan jelas, bagi setiap ranting yang tidak menghasilkan buah itu akan dipotongnya. Ya. Tetapi bagi ranting yang berbuah itu akan dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Bapak Ibu sore hari ini sekali lagi saya mau katakan, Bapa rindu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengiring dan pengikut Tuhan, sama seperti perumpamaan pokok anggur yang benar, yaitu kita sebagai ranting. Dengan sebuah tujuan dalam pengiringan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghasilkan buah-buah kehidupan dalam sepanjang kehidupan kita sementara ada di muka bumi. Yang pertama, buah apa? Yaitu buah roh, buah karakter. Bapak Ibu bisa baca nanti dan renungkan di rumah masing-masing dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Apa saja sih buah roh itu? Ya.
Saya tidak bicara di situ, tetapi satu hal yang Bapak rindukan, bahwa selama pengiriman kita kepada Kristus, ya, kita betul-betul akan terjadi sebuah perubahan atau menghasilkan buah roh, buah karakter dalam kehidupan ini. Sehingga orang akan melihat sebuah perubahan yang nyata. Kehidupan kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Sama seperti sebuah pohon, ya mau pohon mangga lah, ya dia yang dirindukan, yang dinantikan oleh banyak orang pada waktu musim buah, itu betul-betul pohon ini akan menghasilkan buah yang sangat lebat, yang sangat rimbun buahnya sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Tujuannya seperti itu. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Setelah kita mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, karena kita melekat kepada pokok anggur yang benar sebagai ranting, maka kita diwajibkan atau diharuskan untuk menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Buah apa itu? Karakter. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau dulunya kita menjadi orang yang tidak sabaran, tapi hari-hari ini kita menjadi orang yang sabaran. Kalau dulu kita ini cuek dengan orang lain, tapi kita hari-hari penuh dengan kasih. Ya. Ada perkara-perkara yang muncul, sesuatu yang baru, yang bisa dinikmati oleh banyak orang buahnya. Yang kedua, Bapak rindu bahwa kita juga akan menghasilkan buah Injil, yaitu buah pertobatan. Kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ada kesaksian kehidupan yang kita alami selama kita mengiring Tuhan. Sehingga pada waktu kita menyaksikan kepada banyak orang, ada banyak orang-orang yang dulunya belum kenal Tuhan. Pada waktu mereka menikmati buah kehidupan yang kita alami dalam hidup ini, yaitu kesaksian kehidupan yang boleh menguatkan banyak orang, yang membuat orang-orang yang di luar sana belum kenal Tuhan, itu mereka boleh mengenal Tuhan. Itu kerinduannya. Dan kalau saya belajar Bapak Ibu, supaya pohon bisa menghasilkan buah pada musimnya, itu ada perlakuan yang dikerjakan. Yang pertama tadi dikatakan kalau tidak buah, rantingnya dipotong. Tapi ranting yang menghasilkan buah itu akan dibersihkan. Ini terjadi Bapak Ibu di dalam dunia pertanian. Kalau kita rindu, kita pingin sebuah pohon yang kita pelihara, kita rawat, kita tanam dari sejak kecil, bertumbuh, dan sudah waktunya untuk menghasilkan buah, supaya hasilnya itu lebat, buahnya banyak, itu diperlakukan satu, yaitu pembersihan atau dipotongi. Ya, daun-daunnya supaya apa? Supaya buahnya bisa semakin lebat. Yang kedua, ada perlakuan juga itu disayat, ya, di bagian dahan-dahannya, yaitu disayat. Ya. Kalau kita melihat dua hal tadi ini, berarti kalau misalnya sebuah pohon itu bisa berkata, pasti mereka akan menjerit, pasti mereka akan komplain. Kenapa? Pada waktu dipotong daunnya itu pasti sakit, pada waktu dilukai dahannya itu juga pasti sakit. Tetapi tujuan si petani itu baik, supaya apa? Supaya pohon ini yang pada awalnya sepertinya disakiti dengan dibuang daunnya, dengan disakiti atau dilukai dahannya, itu sepertinya disakiti, tapi dengan sebuah tujuan supaya pohon ini pada waktu musimnya dia betul-betul menghasilkan buah yang terbaik. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang semakin berkualitas, baik itu karakter kita maupun pengalaman-pengalaman secara pribadi kita dengan Tuhan, Tuhan izinkan ada ujian-ujian yang terjadi di dalam sepanjang kehidupan ini supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah. Apakah ini sesuatu yang sangat penting? Sangat penting Bapak Ibu. Tadi dikatakan di dalam Yohanes pasal yang 15 tadi itu, salah satunya dikatakan demikian, kalau ada ranting yang tidak menghasilkan buah, itu langsung dipotong dan dibuang. Ya. Itu akan lebih jelas lagi di dalam Matius pasal yang ketiga, yang ke-10. Mau diapakan ranting yang tidak menghasilkan buah? Matius 3 ayat yang ke-10 berkata demikian. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ngeri Bapak Ibu. Artinya kalau kita komplementasikan dalam kehidupan kita, kekristenan kita, kalau di dalam sepanjang pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak menghasilkan buah roh, tidak ada buah karakter yang muncul dalam hidup kita dan buah Injil, maka firman Tuhan katakan dengan jelas sama seperti kapak yang sudah disediakan oleh si petani tadi di bawah pohon yang siap untuk memotong, menegor, ya menegor itu bahasa Jawa ya, menumbangkan, ya kan, atau membinasakan pohon tadi itu karena apa? Karena tidak menghasilkan, karena tidak bermanfaat. Sehingga dikatakan oleh ayat firman Tuhan, pohon yang dipotong tadi itu ya ditebang, dibuang ke dalam api.
Artinya bahwa hidup ini tidak ada dampak, tidak ada faedahnya. Dan Allah tidak ingin itu terjadi dalam setiap hidup kita. Yang Allah rindukan bahwa dari setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan, kita ini memiliki sebuah kehidupan yang berdampak, kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Bapak Ibu, ya, hati di dalam pertobatan yang tahu cuma Tuhan. Tapi buah-buah pertobatan, sikap hidup itu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Oleh sebab itu Allah rindu menuntut dalam setiap kehidupan kita ini menghasilkan buah supaya apa? Supaya kita mempermuliakan nama Tuhan dan supaya kita bisa menyaksikan perubahan-perubahan dalam hidup kita yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan ini? Yang pertama tadi kita sudah kenal bahwa kita harus dibersihkan. Dan yang kedua, yang paling penting bahwa kita ini harus tinggal melekat kepada Tuhan. Tadi dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat berkata demikian. Boleh dibuka ya. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Ya. Supaya kita bisa menghasilkan buah, maka prinsip yang harus kita miliki bahwa kita harus melekat, betul-betul melekat kepada Kristus dan Kristus tinggal dalam diri kita. Kita akan membuka diri untuk mempersilakan Yesus tinggal dalam kehidupan kita untuk terus-menerus mengubahkan kehidupan ini. Ya. Kalau kita betul-betul melekat kepada Kristus, maka kita dijamin pasti akan menghasilkan buah. Kita akan lihat terlebih dahulu juga dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini contoh orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Mazmur pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur ini semakin mempertegas Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menghasilkan buah. Tadi dikatakan kita harus melekat kepada Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Di dalam Mazmur pasal yang pertama tadi, dalam ayat yang pertama dikatakan juga, bagi orang-orang yang tidak tinggal dalam kumpulan pencemooh, ya, tidak tinggal dalam orang-orang fasik, orang berdosa, bahwa mereka mengasingkan diri. Kita beberapa waktu yang lalu mendengarkan firman Tuhan berkaitan dengan orang-orang yang mengambil sikap, ya, untuk melawan arus, tidak mau kompromi dengan dosa, ya, tidak mau kompromi dengan hal-hal yang dilakukan secara umum oleh orang lain dan itu melukai hati Tuhan. Tetapi orang ini memilih untuk hidup terasing sepertinya, tetapi itu justru melakukan kehendak Tuhan dan itu disukai oleh Tuhan. Maka orang-orang ini yang dikatakan dalam kitab Mazmur, orang-orang seperti inilah yang dikatakan bahwa dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghijau daunnya, ya, dan menghasilkan buah pada musimnya. Ya. Allah rindu betul Bapak Ibu, supaya kita betul-betul bisa menghasilkan buah. Yang pertama, bahwa kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mau tetap mengucap syukur. Kalau ujian demi ujian, ya, yang itu memangkas atau memotong daun-daun yang tidak penting dalam diri kita dengan sebuah tujuan supaya kita berbuah, kita harus tetap mengucap syukur. Dan sore hari ini, ya, kita mau belajar. Ayub pun pernah berkata di dalam kitab Ayub pasal yang ke-7, ayat yang ke-17-18. Dia ngerti. Selama dia di dalam pemrosesan yang dia alami dalam kehidupannya, dia berkata demikian, apakah gerangan manusia, dia berkata kepada Tuhan, sehingga dia manusia ini kau anggap agung. Ya, siapa sih manusia sih? Apa sih manusia ini? Kenapa kok Allah itu menganggap kita ini agung? Dan kau perhatikan, kata Ayub, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Kenapa kita manusia ini loh? Ya, yang sepertinya tidak berarti apa-apa, hidup kita ini kan sementara di muka bumi. Tetapi Allah menganggap setiap kita ini agung, sehingga dikatakan oleh Ayub bahwa Allah senantiasa mendatangi setiap kita dan menguji hati kita. Karena Ayub sadar pada waktu dia di dalam pemrosesan, pada perkara yang sedang dia alami dalam hidup ini, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya kehendak bahwa Ayub harus menghasilkan buah selama proses kehidupan. Sehingga dikatakan dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10, kalau engkau, ya kan, memurnikan hidupku, menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Ayub pun sadar Bapak Ibu, lewat proses demi proses, ujian demi ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Ayub,
itu ada tujuannya. Supaya apa? Supaya kehidupan Ayub ini betul-betul teruji dan nilainya itu sangat mulia, ya, dibandingkan dengan emas logam mulia. Ya. Kalau boleh Bapak Ibu, kita akan melihat proses emas ini sehingga dia dianggap sebagai logam mulia. Prosesnya itu sedemikian berat Bapak Ibu. Kalau mungkin kita sedang mendidihkan air, dari air dingin menjadi air yang mendidih itu cukup dengan 100 derajat Celcius. Tapi kalau kita kepingin memurnikan seorang penjunan emas, kepingin memurnikan supaya emas ini tidak ada hal-hal yang lain, tidak ada tembaganya, tidak ada timahnya, tidak ada perak dan sebagainya, supaya betul-betul murni emas ini menjadi emas yang berkualitas tinggi, ya, yang sangat bernilai, itu perlu dibakar, ya, di sebuah kowi dengan titik lebur itu 1064 derajat Celcius, ya, 10 kali lipat panasnya dibandingkan kita kalau sedang mendidihkan air, Bapak Ibu. Itu kalau kita bilang sakitnya luar biasa. Tetapi emas tahu bahwa pada waktu dia dimurnikan, pada waktu dia dibakar, ya, dalam sebuah kowi tadi itu, pada waktu dia betul-betul teruji, dia akan muncul sebagai barang yang mulia. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita, sehingga Ayub pun berkata demikian. Ya, ujian demi ujian itu dengan sebuah tujuan supaya kita dimurnikan, dibuang. Ya. Hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita dibuang supaya kita ini menjadi bersih dan menghasilkan buah. Kita akan melihat di dalam Alkitab ada seorang tokoh Alkitab yang betul-betul hidupnya itu berdampak. Hidupnya betul-betul menghasilkan buah dan hidupnya menjadi berkat buat banyak orang sampai detik hari ini, yaitu Abraham. Kita akan belajar, karena Abraham pun pada waktu dia di dalam pemrosesan untuk supaya Abraham betul-betul menjadi berkat buat banyak orang, menghasilkan buah yang sedemikian luar biasa sampai dikatakan menjadi bapak orang beriman. Itu karena dia melewati 3 ujian. Ya. Yang pertama, yaitu ujian kekurangan untuk dibersihkan dari kekhawatiran. Kita akan melihat, ya, kisah di dalam Kejadian, ya, pasalnya yang ke-12. Ya, Kejadian pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, nanti dilanjutkan ayat yang ke-4. Sudah? Ya. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, 2 dan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini ceritanya bahwa Abraham disuruh keluar, ya. Pergilah dari negerimu, dari Ur Kasdim, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama, ini keponakannya, dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ini ceritanya demikian Bapak Ibu. Suatu ketika Abram yang tinggal di Ur Kasdim itu diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar dari negerinya, pergi ke sebuah tempat yang dinamakan Kanaan. Ya, negeri perjanjian di mana susu madunya melimpah sedemikian rupa. Dan kalau kita melihat di dalam kisah ini, Abram ini nurut. Yaitu dalam ayat yang keempat, lalu pergilah Abram, dia pergi dengan istrinya juga membawa keponakannya. Setelah itu sampailah di Kanaan. Ayat yang ke-10 berkata demikian. Ketika, ya, jadi pada waktu Abram ini dia keluar dari negerinya, pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah, negeri yang begitu luar biasa, yang berlimpah susu madunya, tetapi kenyataannya pada waktu Abram taat, dia pergi ke Kanaan, tapi pada waktu dia tiba di sana dikatakan oleh ayat ini dalam ayat yang ke-10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, ya, jadi tidak seperti perspektifnya Abram. Aku pergi ke tempat yang begitu luar biasa, tapi kenyataannya pada waktu dia sampai di sana, firman Tuhan katakan ketika kelaparan timbul di negeri itu, ya, Abram jadi bingung. Wah, aku diperintahkan untuk keluar dari negeriku ke negeri yang Tuhan tunjukkan, negeri yang berlimpah susu madunya, tapi kenyataannya sekarang aku nyampe di sini dalam kelaparan. Satu sisi Bapak Ibu, dia apakah harus tetap beriman, percaya bahwa Allah akan pelihara kehidupannya. Di sisi yang lain mulai muncul kekhawatiran, jangan-jangan kelaparan ini akan berlanjut begitu lama sehingga keluarganya akan mengalami kematian. Sehingga ayat firman Tuhan ini berkata, pergilah Abraham. Pada waktu dia mengerti negeri di mana dia sudah tinggal tadi itu dalam kelaparan, pergilah Abraham. Ya, dia
dengan cara berpikir manusianya. Pasti akan melihat kemana dia harus pergi. Akhirnya dia memilih, pergilah Abram ke Mesir. Mesir berbicara tentang kehidupan keduniawian. Untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi demikian Bapak Ibu. Seringkali dalam kehidupan ini pada waktu Tuhan memperhadapkan kita dengan sebuah ujian, baik itu kekurangan soal keuangan, ya kan, usaha pekerjaan kita mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan. Seringkali kalau kita sudah mendengarkan sebuah perintah Tuhan, itu kita ada di sebuah persimpangan antara kita terus melakukan perintah Tuhan dengan sebuah resiko, atau kita berpikir dengan logika kita untuk kita bertindak, pergi melakukan sesuatu yang seperti umum dilakukan kebanyakan orang. Dan Abram terjebak di situasi seperti ini, sehingga dia berpikir secara logika, lah ini tempat di mana kita tinggal sedang kelaparan, mending aku pergi ke Mesir yang ada di dalam kelimpahan supaya kehidupanku terjaga. Tapi pada waktu Abram pergi ke Mesir, Bapak Ibu, ada sesuatu yang terjadi. Karena istrinya Sarah ini sedemikian cantiknya. Ya, kalau Bapak Ibu nanti semua di rumah bisa baca lebih detail ayat firman Tuhan ini, Abram pun pada waktu dia mau pergi ke Mesir, dia sudah mulai was-was. Jangan-jangan nanti orang Mesir akan memburu dia, karena apa? Karena Sarah ini cantik. Ya, ada khawatir orang yang suka kepada Sarah dan kepingin membunuh si Abram, sehingga mereka melakukan sebuah kong kali kong yang jahat. Ya, dia berkata kepada Sarah sebagai istrinya, nanti kalau ditanya orang kamu ngomong kalau kamu ini adikku. Dan itu terjadi Bapak Ibu, pada waktu betul terjadi masuk ke sana, banyak orang bertanya kepada Abram, itu siapa adiknya, sehingga diceritakan kepada orang-orang ini, kepada Raja Firaun, bahwa Abram datang dengan seorang wanita yang cantik, dan akhirnya si Firaun ini pingin untuk ngambil sebagai istri, sehingga Abram dikasih beberapa barang-barang yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, ya, ini hampir kehilangan istri, karena Abram melakukan sesuatu yang salah. Tapi puji Tuhan, karena kemahakuasaan Tuhan, karena intervensi Tuhan, maka Firaun, ya, yang ingin mengambil Sarah sebagai istrinya itu, dia sendiri yang turun tangan untuk menggagalkan rencana Firaun, sehingga Sarah kembali kepada Abram. Tapi puji Tuhan juga, Abram setelah mengalami seperti ini, Abram, kalau Bapak Ibu baca dalam pasal yang ke-13 ayat yang pertama, bahwa Abram kembali ke negeri yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Justru di sana Tuhan pelihara kehidupan Abram. Tuhan betul-betul memberikan kehidupan Abram ini bertumbuh secara luar biasa. Karena apa? Karena Abram taat kepada kehendak Tuhan. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus yakin dan percaya kalau Tuhan perintahkan sesuatu yang itu secara logika pemikiran kita tidak masuk, kita tetap harus taat. Pada waktu kita sedang ada di dalam sebuah pemrosesan itu, kita harus taat untuk kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan jangan berpikir ataupun bertindak sesuai dengan logika kita. Karena apa? Kalau itu kita lakukan, maka kita akan mengalami seperti Abram, ya, mengalami sebuah kerugian. Tapi kalau kita taat, maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Yakinlah Bapak Ibu, kalau hari ini kita sedang menghadapi sebuah ujian, saya tidak paham ujian apa, tentang kesehatanmu, tentang keuanganmu, ya, tentang hubunganmu, ya, atau mungkin engkau disalahpahami hari ini dengan orang lain, atau ada orang-orang yang memfitnah kehidupanmu hari ini. Ya. Tapi percayalah, jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan sesuatu yang terbaik dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan sanggup membuat kehidupanmu yang sedang dalam kekurangan ini, supaya betul-betul engkau mengalami kelepasan. Sebab tujuan Tuhan membersihkan hidupmu dengan cara mengizinkan kekurangan terjadi supaya engkau ini tidak mengalami kekhawatiran. Percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kita akan melihat Nabi Elia. Ya. Ini contoh juga. Nabi Elia suatu ketika mengalami keadaan di mana kelaparan, ya, terjadi. Karena apa? Hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Ya, pada waktu seperti ini Allah memerintahkan kepada Nabi Elia untuk pergi ke sebuah tempat namanya Sungai Kerit. Sungai ini tidak besar, ya, sungainya kecil. Kenapa saya katakan kecil? Karena nantinya sungai ini pun akan mengalami kekeringan. Ya. Tetapi Allah memerintahkan kepada si Nabi Elia tadi untuk pergi di tepi Sungai Kerit untuk dia tinggal di sana. Dan Allah katakan bahwa Allah akan memelihara si Elia tadi itu dengan mengirimkan makanan, ya, lewat burung gagak. Akan dikirim daging yang segar dan roti. Ya. Kadang saya berpikir Bapak Ibu, kenapa ya Allah mengirimkan seekor burung gagak yang jangankan daging yang lagi segar, mentah gitu,
bangkai aja dia makan Bapak Ibu. Tapi kenapa Allah izinkan justru burung gagak? Dia tidak memerintahkan ya seekor kera yang tidak akan mungkin makan roti ataupun makan daging, kesukaannya kan pisang. Ya kan bisa untuk mengamankan bawaan yang bakal dikirim dan bakal dinikmati oleh si Nabi Elia. Tapi justru Allah mengutus seekor burung gagak. Ini sebuah tujuan bahwa Allah bisa melakukan segala perkara. Caranya Allah itu seringkali tidak masuk akal menurut pemikiran kita manusia. Tetapi Allah melakukan itu. Dan yang kedua, si burung gagak yang tidak pakai arloji, yang tidak bisa melihat jam dinding, dia secara rutin mengirimkan setiap pagi dan sore itu makanan kepada Elia, tidak pernah terlambat. Dikirimkan Bapak Ibu, ini begitu luar biasa. Ya, ini bukti bahwa kalau kita taat melakukan kehendak Tuhan, maka di situasi kondisi keadaan yang kita dalam kekurangan sekalipun pemeliharaan Tuhan itu ada. Allah akan tetap memelihara setiap hidup kita. Dan pada waktu sungai Kerit ini sudah mulai mengering, Elia diperintahkan kembali untuk pergi ke sebuah desa dan dipertemukan kembali dengan seseorang, bukan orang yang kaya, orang yang punya segala sesuatunya, tapi justru seorang janda yang sangat miskin. Itu buktinya apa? Pada waktu dia ketemu, si Nabi Elia meminta minum. Dan setelah itu dia ngomong, berikan kepadaku juga roti. Tapi dan janda ini berkata, aku tidak punya roti. Yang ada segenggam tepung dan minyak dibuli-buli. Ya. Si janda ini mau bikin roti untuk dimakan dia dan anaknya dan setelah itu mati. Tetapi Elia berkata, lakukan apa yang hendak kau lakukan dan berikan terlebih dahulu kepadaku, maka engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Dan betul Bapak Ibu, setelah itu terjadi dan si janda tadi itu taat untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Elia, betul-betul Allah memelihara janda, anaknya dan juga Elia. Demikian pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Sekali lagi kalau Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan hari ini, itu dengan sebuah tujuan, karena Tuhan kepingin membersihkan sikap-sikap yang sering kali muncul dalam hidup ini, yaitu tentang kekhawatiran. Kekhawatiran tidak bisa makan, kekhawatiran tidak bisa menyekolahkan anak, kekhawatiran tentang masa depan. Tuhan mau buang semua itu ya sebelum kita menghasilkan buah yang luar biasa tadi. Yang kedua, ujian yang dialami oleh si Abram, yaitu ujian kelimpahan untuk dibersihkan dari keserakahan. Setelah kita melihat proses Abraham, ya setelah dia kembali dari Mesir ke tempat yang dituju oleh Allah, maka Allah melakukan perkara luar biasa. 13 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ya. Terus dikatakan juga demikian di dalam ayat selanjutnya 5 dan 7. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi Abram yang taat untuk dia kembali kepada perintah Allah, yaitu ke tempat yang dituju oleh Allah tadi itu, betul-betul Allah membuat Abram yang tadinya kekurangan oleh karena kelaparan, dibuat sangat kaya, berlimpah. Demikian juga dengan kehidupan Lot. Tetapi ada sesuatu yang terjadi. Ya, setelah mereka sama-sama kaya, di dalam ayat yang ke-6 berkata demikian, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi ceritanya demikian Bapak Ibu, setelah Abram kembali dari Mesir ke negeri Kanaan, maka Allah membuat kondisi ataupun keadaan kekurangan justru terbalik. Abram dibuat berlimpah menjadi sangat kaya, demikian juga dengan Lot. Tetapi akibat dari mereka sama-sama kaya, tempat itu tidak cukup. Sehingga seringkali terjadi perkelahian, berebut air dan berebut rumput. Ya. Tetapi luar biasa Bapak Ibu. Dalam situasi seperti ini sekali lagi judulnya bahwa Allah sedang menguji Abram di sisi pada waktu dia sedang mengalami kelimpahan. Apakah Abram ini menjadi orang yang serakah atau enggak Bapak Ibu? Seringkali dalam kehidupan ini pada waktu kita menjadi orang miskin, tidak punya apa-apa, seringkali kita akan ngomong, kita mau makan apa ya? Karena kita tidak punya uang. Tapi setelah mulai diberkati, kita mulai berpikir, kita makan apa? Kita makan, maksudnya menu apa yang mau dimakan? Dan setelah itu bertambah kaya lagi, kita mau makan di mana? Tapi kalau kita sudah menjadi kaya, kita menjadi orang serakah. Seringkali kita berpikir siapa lagi yang akan kita makan. Karena kita kalau menjadi orang yang kaya, seringkali kita menjadi kepingin lebih kaya lagi. Lah, Allah kepingin menguji. Dalam kehidupan Abraham ini setelah dia diberikan kelimpahan, apakah Abraham menjadi orang yang serakah atau enggak? Kita lihat setelah si gembala
kambing dombanya si Abram dan Lot tadi bertengkar, ya jangan-jangan nanti si Abram dengan Lot juga akan bertengkar. Akhirnya Abram dengan bijaksana dia panggil keponakannya untuk supaya mereka mengambil sebuah tindakan yang bijaksana untuk berpisah. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, ini bukti bahwa Abram betul-betul sudah teruji sikap hatinya dari kelimpahan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dia tidak serakah. Dia katakan demikian, Lot, ya, kamu pilih lebih dulu. Ya kan? Kalau misalnya engkau pergi ke sebelah kiri, aku akan pergi ke sebelah kanan. Tapi kalau engkau pilih yang kanan, aku akan pergi ke sebelah kiri. Ini bukti bahwa Abram tidak hidup di dalam keserakahan meskipun dia punya peluang. Kenapa? Karena dia adalah pamannya, lebih tua dari Lot keponakannya. Yang kedua, yang mengajak Lot pun pergi untuk bersama-sama dengan Abram, itu pun Abram. Sebenarnya Abram yang punya hak, Abram yang punya pilihan terlebih dahulu. Tapi kita melihat bagaimana hatinya si Abram tadi itu. Dia dengan rela menyerahkan kepada Lot. Kalau kau pergi ke kiri, aku ke kanan. Kalau ke kanan, aku ke kiri. Ya kan? Jadi ini begitu luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita akan lihat juga ya di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Ya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ya. Ini sebuah ayat yang begitu luar biasa. Tadi saya diingatkan untuk menyampaikan ayat ini supaya kita sadar Bapak Ibu. Pada waktu kita dipercayakan Tuhan dengan kelimpahan, jangan sampai kita dikuasai dengan roh keserakahan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini artinya Tuhan memberkati setiap kita, tidak sekedar semua yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berkatkan untuk kita itu kita makan sendiri. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan menyediakan roti untuk kita makan. Tapi Tuhan juga yang menyediakan benih untuk kita tabur. Artinya pada waktu kita diberikan kelimpahan, mari kita mau percaya kepada janji Tuhan ini. Kalau kita memakan yang menjadi bagian kita dan menabur benih yang Tuhan percayakan untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin dan pekerjaan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan semakin mempercayakan perkara yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat petani Bapak Ibu, petani yang bijaksana pasti pada waktu dia menikmati hasil panen, tidak semua hasil panennya itu dihabiskan untuk kehidupan keseharian. Tidak semua hasil panennya hanya untuk dimakan. Kalau semua itu dilakukan, pasti suatu ketika dia akan mengalami kelaparan. Sebab tidak ada panen lagi yang akan dia dapatkan. Tapi dia sebagai seorang petani yang bijaksana, pasti dia menyisihkan hasil panennya tadi itu, mana yang dimakan dan mana yang akan ditabur kembali supaya akan menumbuhkan benih-benih yang baru dan hasil panen yang begitu luar biasa. Demikian juga dengan setiap kita. Kalau Tuhan mempercayakan kita sebuah kelimpahan, jangan semua dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Maunya kita. Padahal kita cukup katakan dengan uang 1 juta, tapi karena kita merasa bahwa itu kita yang punya, dipakai lebihnya untuk beli ini sesuatu yang tidak perlu. Tapi pada waktu kita hidup di dalam kelimpahan, diberkati Tuhan, mari kita berdoa, Tuhan mana yang berupa roti yang harus aku makan, dan mana yang berupa benih yang harus aku bagikan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita membagikan sesuatu kepada orang lain, menabur sesuatu kepada orang lain, itu sebenarnya bukan dari kita. Karena Tuhan yang menyediakan benih, amin. Jadi Tuhan yang memampukan kita, menyediakan benih yang harus kita tabur kembali supaya apa? Supaya kita bisa menikmati panen yang begitu luar biasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang terakhir, itu pun Abram lolos. Ujian yang ketiga yaitu ujian kekecewaan untuk dibersihkan dari kepahitan. Sekali lagi kita melihat Bapak Ibu bahwa sebetulnya Abram punya dasar untuk dia kecewa dengan Lot, dengan kejadian tadi itu. Kenapa? Dia pasti berpikir, Lot yang ngajak aku, Lot keponakanku dan lebih muda dari aku. Pada waktu tak kasih kesempatan dia milih menurut pandangan manusia yang terbaik. Tidak adil buat aku. Sebetulnya Abram punya dasar, punya alasan untuk dia kecewa, pahit dengan si Lot. Tapi kita melihat Bapak Ibu, pada waktu Lot memilih sesuai dengan apa yang dia lihat, dan betul dia memilih situ, suatu ketika terjadi sesuatu. Bahwa ada seorang raja yang menyerang tempat di mana Lot tinggal. Sehingga negeri yang diserang tadi itu mengalami kekalahan dan semua orangnya dibawa, termasuk Lot.
Tapi luar biasa, pada waktu ada orang yang mengabarkan kepada Abram bahwa Lot ikut tertawan, Abram tadi yang punya kecewa seharusnya, punya kepahitan seharusnya, dia mungkin berpikir, aku tidak membalas dengan tindakanku, tetapi Allah telah melakukannya. Ya biarkan aja, sebetulnya seperti itu, tapi kita melihat bahwa hatinya Abram begitu luar biasa. Dia betul-betul telah membuang kepahitannya. Sehingga dia dengan seluruh orang-orangnya pergi menyusul tentara tadi itu untuk menyelamatkan Lot. Ini artinya bahwa Abram betul-betul dibersihkan dari kepahitannya. Demikian juga dengan setiap kita Bapak Ibu. Mari kita akan menjadi orang-orang yang punya hati tidak mudah dikecewakan dan tidak menyimpan kepahitan. Kalau ada orang-orang yang melakukan kesalahan, merugikan kita, telah mungkin join bisnis, terus ngemplang uang kita, kita punya alasan, kita punya hak, kita punya dasar untuk kecewa dan sakit hati. Sehingga suatu ketika kalau orang itu membutuhkan pertolongan, kita tidak mau lagi nolong. Kalau itu kita lakukan berarti kita telah kalah. Tapi apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita, sesuatu yang merugikan sekalipun, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu kepahitan. Sebab semua itu Allah yang punya untuk pembalasan. Sebagai ayat penutup, yaitu janji Tuhan kepada Abram. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kejadian 15 ayat yang pertama. Ya. Setelah semua itu terjadi dalam kehidupan Abram, berarti Abram telah sukses. Makanya sampai hari ini kita mengenal ya siapa Abram. Sebagai orang yang betul-betul hidupnya berdampak buat banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang, menghasilkan buah yang bisa dinikmati sampai hari ini. Ya, karena betul-betul dia telah lolos dari 3 hal ujian tadi itu. Dan saya percaya setelah kita mendengarkan ayat firman Tuhan ini sore hari ini, mari kita mau belajar. Kalau kita sedang diperhadapkan dengan ujian tadi itu, hari ini mari kita mau betul-betul belajar untuk melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Abram. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan sedang memperhadapkan kita ujian kekurangan, itu tujuannya supaya apa? Supaya kita tidak khawatir tentang kehidupan ini. Dan yang kedua, kalau Tuhan izinkan ujian dengan kelimpahan, mari kita menjadi orang yang tidak serakah, tapi orang yang mau berbagi dengan orang lain. Dan kalau Tuhan izinkan juga kita mengalami ujian tentang kekecewaan, mari kita mau belajar untuk tidak menyimpan kepahitan, keinginan untuk membalas dendam, karena semua itu haknya Tuhan. Dan ini yang akan kita nikmati seperti apa yang dinikmati oleh Abraham. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan berjanji kepada orang-orang yang betul-betul berespon dengan benar, dengan situasi, kondisi, keadaan apapun yang diperhadapkan dalam kehidupannya oleh Tuhan, dan kita berespon benar sampai kita keluar menjadi seorang pemenang, maka janji ini pasti akan kita nikmati. Janganlah takut, sebut namamu. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dan itu betul-betul dibuktikan oleh Allah dalam kehidupan Abraham dan keturunannya sampai detik hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita akan tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kalau sore hari ini sudah diizinkan Tuhan berkesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Dan biarlah kita mau sungguh-sungguh berkata di hadapan Tuhan, Tuhan biarlah sore hari ini apa yang kami dengar, kami mau belajar untuk mempraktekkan dalam hidup ini kalau kami sedang diperhadapkan di situasi-situasi seperti yang Abram alami Tuhan. Supaya kami boleh sungguh-sungguh keluar dari kemenangan kami, dibersihkan dari semuanya itu, sehingga hidup kami seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur dan menghasilkan buah pada musimnya. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama sore hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh melakukan dan mempraktekkannya dalam hidup kami, sehingga kami boleh didapati menjadi orang-orang yang betul berbuah secara luar biasa Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang menghasilkan kehidupan karakter yang dinikmati oleh banyak orang, dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak buat setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan dan mengikuti worship at home sore hari ini.
Berkati mereka semua, apa yang menjadi kebutuhan mereka dicukupkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Rumah tangga dan keluarga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, sekolah anak-anak mereka diberkati. Segala kebutuhan dicukupkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan sendiri. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukan setiap perintahnya hari ini, maka keluar dan masukmu diberkati. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Adonanmu diberkati, bakul-bakulmu diberkati, sawah ladang peternakanmu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, engkau semakin naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.